Oke. Kami sangat berharap memang pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini juga akan senantiasa tetap memberikan sumbangan yang luar biasa pada madrasah dunia, bisa meningkatkan nominal bantuan dalam hal ini barangkali, termasuk kami yang ketika itu audien dengan Dewan, DPRD, atau bahkan kami juga sudah menyampaikan bahwa kalau bisa yang awalnya itu 1:30, barangkali bisa dikecilkan lagi menjadi 1:15, sehingga nanti ketika santri itu 30, maka di situ ada 2 guru. Seperti itu harapan kita juga sudah seperti itu, dan mudah-mudahan ini juga bisa direalisasikan walaupun sudah 1 tahun ini, karena memang posisi pandemi seperti ini sekarang. Nah, ini ada kebijakan-kebijakan baru yang memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan kita selaku pengelola madrasah diniyah dan pondok pesantren juga harus memahami adanya refocusing dan sebagainya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-76. Nah, saya sedang mewawancarai beberapa tokoh yang bisa menerangkan atau memberi makna apa arti 76 tahun ini bagi provinsi maupun masyarakat Jawa Timur. Saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat di Jawa Timur, yaitu Bapak Kiai Haji Nasrul Marwazi. Beliau adalah Ketua FKDT Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat Pak Bambang, mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Baik, Provinsi Jawa Timur sedang memperingati hari jadinya yang ke-76, tepatnya 12 Oktober 2021. Ini bisa menjadi momentum yang baik untuk melakukan perenungan dan evaluasi. Apa saja capaian yang menurut Pak Kiai, apa yang sudah dicapai oleh Provinsi Jawa Timur, ya, terutama yang ada hubungannya dengan kegiatan Pak Kiai di dalam mengelola pondok pesantren dan sekolah diniyah, dan apa saja yang menurut catatan Pak Kiai masih perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Monggo Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat perlu kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami ketahui dalam hal ini terkait dengan perayaan Hari Jadi Jawa Timur yang betul sesuai dengan apa yang Panjenengan sampaikan. Ini adalah merupakan salah satu momen untuk evaluasi diri, baik itu dari segi tatanan pemerintahan, pengelolaan dan sebagainya. Alhamdulillah selama ini secara umum, ya, gambaran secara umum terkait dengan pemerintahan Jawa Timur, tentunya kami berbicara ini yang sifatnya berkaitan dengan apa-apa yang selama ini menjadi gaining kami di dunia pendidikan dan juga sedikit pondok pesantren dan madrasah diniyah khususnya, karena kami memang bergainingnya di forum komunikasi diniyah takmiliyah di Jawa Timur ini. Alhamdulillah Jawa Timur memang beberapa tahun terakhir, termasuk sekitaran sudah hampir mulai 2010, itu sangat memberikan perhatian luar biasa kepada para pengelola pondok pesantren dan juga madrasah diniyah dengan mengalokasikannya anggaran yang lumayan cukup besar menurut kami
yang disumbangkan melalui BPPDGS, Bantuan Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta. Dan alhamdulillah ini terus berjalan sampai tahun ini. Saya kira terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur terhadap pondok pesantren dan juga madrasah diniyah sudah sangat luar biasa, karena memang Jawa Timur di samping menjadi basic pesantren, basic madrasah diniyah, tentunya sangat berharap pemerintah Jawa Timur itu akan menjadikan pondok pesantren dan madrasah diniyah ini benar-benar menjadi salah satu wadah untuk mencetak generasi-generasi yang benar-benar mempunyai jiwa akhlakul karimah ke depannya. Insya Allah seperti itu. Jadi sangat luar biasa lah perhatian pemerintah Jawa Timur terhadap lembaga baik itu pondok pesantren dan juga madrasah diniyah dari segi pemerhatiannya begitu. Pak Kiai, tadi dikatakan bahwa bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat luar biasa. Apakah itu berarti untuk sekolah-sekolah diniyah dari segi finansial keuangan sekarang itu sudah tidak ada masalah lagi, masalah untuk murid maupun masalah terutama untuk guru? Gimana Pak Kiai? Tentunya dengan adanya perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap madrasah diniyah khususnya, yang setelah mengalokasikan dana bantuan, jadi ada pengelolaan bantuan itu memang yang dikhususkan untuk santri ya, yang memang sesuai jenjangnya. Di tingkat ula itu 15.000, kemudian di tingkat wustonya itu 25.000. Nah, di situ memang ada perbandingan yang secara otomatis, maka ketika santri itu dimasukkan di dalam calon penerima bantuan itu, maka di situ dihitung 1:30. Ketika 30 santri, maka di satu lembaga itu akan mendapatkan satu jatah untuk gurunya, sehingga yang guru di situ mendapatkan bantuan 1.800.000 selama 6 bulan. Jadi pemerintahan Jawa Timur itu memberikan bantuan pada madrasah diniyah itu dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 semester. Sedangkan 6 bulan berikutnya itu memang ada juknis di awal itu menyebutkan bahwa pemerintah Jawa Timur itu memberikan bantuan kepada madrasah diniyah itu 50% dari tiap tahunnya, sedangkan yang 50% atau 6 bulan berikutnya dikembalikan kepada pemerintahan daerah yang di situ memang tetap menyesuaikan adanya anggaran di pemerintahan daerah masing-masing kabupaten kota se-Jawa Timur. Sehingga kabupaten kota itu tidak ada kesamaan, ada yang 2 bulan, ada 1 bulan, ada yang penuh 6 bulan. Jadi seperti itu variasinya. Pak Kiai, kalau tidak salah kan ada juga dinamika pemerintah desa membantu madrasah diniyah masing-masing di desanya dengan menggunakan dana desa. Seperti apa di Jawa Timur, Pak Kiai? Alhamdulillah di Jawa Timur juga sudah mulai mengalokasikan melalui APBD desa ya, atau ADD atau apa itu istilahnya ya. Jadi dari pemerintahan desa itu juga sudah mulai mengalokasikan dana yang khusus untuk pendidikan keagamaan, termasuk ada TPQ, bahkan tidak hanya pada lembaganya, bahkan itu ada semacam membantu untuk perehapan ya dari dana desa itu. Cuma ya tidak bisa maksimal, nominalnya sangat kecil, tapi yang jelas pemerintah sudah sangat luar biasa memikirkan keberadaan madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran dan juga pondok pesantren. Insya Allah seperti itu. Ya.
tadi setelah dari pemerintah Jawa Timur terutama membantu, kira-kira 50%, kabupaten kota membantu, kemudian pemerintah desa membantu, Kemenak juga membantu berdasarkan usulan. Nah, kira-kira kalau masih ada kekurangan itu biaya untuk sekolah diniyah itu dibiayai dari mana, Pak Kiai? Ya, sementara memang sudah menjadi tradisi di lingkungan madrasah diniyah dan juga pondok pesantren. Jadi tetap di lingkungan pondok atau madrasah diniyah itu tetap mengedepankan yang namanya iuran syahriyah tiap bulan itu. Jadi di masing-masing madrasah diniyah atau kalau di diniyah itu mungkin sangat minta, tapi kalau di pondok pesantren itu pasti. Tapi kalau di madrasah diniyah itu ada yang memang ada iurannya, syahriyahnya yang besarannya itu bervariatif juga. Ada yang 2.000, 3.000, bahkan 5.000 tergantung dari situasi geografis daerah lembaga itu sendiri. Tapi kalau yang di perkotaan insya Allah sudah muncul syahriyah itu. Tapi kalau di pedesaan itu kadang-kadang memang hanya sekedar sumbangsi apa kan seperti itu. Barangkali seperti itu. Kalau sistem iuran. Pak Kiai, jadi kalau begitu masih mungkin nggak misalnya Pemprov ini diminta untuk meningkatkan partisipasinya lagi supaya beban dari masyarakat itu bisa lebih diringankan? Kami sangat berharap memang pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini juga akan senantiasa tetap memberikan sumbangan yang luar biasa pada madrasah diniyah, bisa meningkatkan nominal bantuan dalam hal ini barangkali, termasuk kami yang ketika itu audien dengan Dewan, DPRD, atau bahkan kami juga sudah menyampaikan bahwa kalau bisa yang awalnya itu 1:30, barangkali bisa dikecilkan lagi menjadi 1:15, sehingga nanti ketika santri itu 30, maka di situ ada 2 guru. Seperti itu. Itu harapan kita juga sudah seperti itu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa direalisasikan, walaupun sudah 1 tahun ini karena memang posisi pandemi seperti ini sekarang. Nah, ini ada kebijakan-kebijakan baru yang memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan kita selaku pengelola madrasah diniyah dan pondok pesantren juga harus memahami adanya rekopusing dan sebagainya seperti itu. Sehingga anggaran yang di tahun 2001 ini untuk anggaran Bosda dalam hal ini BPDGS itu dari Provinsi Jawa Timur itu karena rekopusing itu hanya tinggal 1 bulan, tinggal 1 bulan ya. Namun sebetulnya kami juga sangat menyayangkan kenapa kami pengelola madrasah diniyah yang seperti ini kok justru anggaran kami juga dikena rekopusing seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang situasi pandemi seperti ini juga merupakan wabah nasional, dan ini juga kita harus saling ikut bantu bahu-membahu bagaimana kita segera menyelesaikan program terkait dengan adanya penyebaran COVID-19 kita. Pak Kiai, jadi yang anggaran yang harusnya 6 bulan hanya realisasikan 1 bulan. Untuk tahun 2021 ini ya. Jumlah nominalnya berapa Pak Kiai? Kalau 6 bulan itu berapa? Kalau total Jawa Timur ini kita yang belum, karena kita hanya masih dapat sumber itu dari teman-teman di daerah gitu ya. Jadi secara keseluruhan kita ada, tapi walaupun di rekopusing tinggal 1 bulan itu pemerintah Jawa Timur sudah sangat luar biasa, karena dengan adanya program yang pengucuran beasiswa untuk guru madin, dan juga S1, S2, dan juga ada program Ma'had Ali juga, ini juga sangat luar biasa. Jadi satu sisi ini kita dikena rekopusing, tapi
pemerintahan Jawa Timur tetap memberikan alokasi bantuan untuk beasiswa guru Madin, karena memang harapan pemerintahan Jawa Timur ke depan itu pondok pesantren, para pengelola pondok pesantren, guru-guru madrasah dunia di situ juga mampu mempunyai standar pendidik yang sesuai dengan harapan pemerintah, seperti itu. Ini karena Madin ini khusus agama, berarti beasiswanya untuk perguruan tinggi agama juga gitu Pak Kiai ya? Insya Allah seperti itu. Jadi ada beberapa perguruan tinggi negeri dan juga swasta yang memang menjadi dijadikan mitra oleh pemerintah Jawa Timur. Jadi tidak semua perguruan tinggi, tapi ada beberapa perguruan tinggi yang dijadikan tempat untuk penanganan beasiswa yang dilaksanakan oleh pemerintah Jawa Timur. Pak Kiai, walaupun mungkin biayanya tadi ya dari 6 menjadi tinggal 1, apakah itu juga karena disesuaikan dengan kegiatan di Madin? Apakah selama pandemi ini juga ada kegiatan belajar di rumah atau tidak aktif di sekolah dan sebagainya gitu Pak Kiai? Terkait dengan sistem kegiatan pembelajaran madrasah dinia, kami melalui FKDT juga akan tetap senantiasa mematuhi apa yang menjadi peraturan pemerintah. Kita juga selalu memberikan informasi kepada teman-teman Kapung bahwa ayo kita sukseskan gerakan 5M dan sebagainya. Ayo kita mengikuti apa yang menjadi instruksi pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan pembelajaran di zona-zona merah misalnya ya. Kalau di zona-zona yang memang hijau di situ memang tetap kita mengikuti aturan-aturan yang sifatnya seperti 50% kapasitas, atau di daerah itu termasuk di Malang ini sendiri ada yang modelnya sip-sipan, artinya anak masuk paginya cuma misalnya jam sekian sampai 1 jam, anak 20 masuk, nanti berikutnya 20 lagi, seperti itu. Jadi kita tetap punya, walaupun di masa pandemi kami tetap punya semangat untuk tetap mentransfer ilmu kepada anak didik, supaya apa yang jadi tujuan kita menanamkan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keilmuan agama, tafaqquh fiddin dan juga akhlakul karimah, kami tidak terkendala oleh adanya pandemi ini. Seperti itu. Pak Kiai, ini selama pandemi ini apakah anak-anak juga disiapkan di vaksin dan sebagainya gitu? Untuk program pemerintahan kemarin itu yang untuk tingkat anak-anak dinia, karena dinia itu dinyatakan rata-rata juga masih usia SD dan sebagainya, itu memang belum ada program yang untuk siswa ya, untuk santrinya. Tetapi kalau untuk guru, semua tenaga pendidik seperti di kami di pondok pesantren kami, semua guru alhamdulillah sudah ada program vaksin secara gratis dari pemerintah Jawa Timur. Baik, kalau bantuan khusus semacam bansos dan sebagainya gitu, ada nggak yang untuk lingkungan sekolah atau bahkan untuk guru? Kalau yang kami ketahui kemarin itu dari pemerintah Jawa Timur ada bantuan bansos yang langsung disalurkan kepada beberapa pondok pesantren juga madrasah dinia. Jadi berupa sembako untuk membantu terkait dengan situasi adanya pandemi di tahun ini. Pak Kiai, ini kalau madrasah diniyah itu kan biasanya siswanya dari lingkungan desa itu sendiri ya, jadi tidak ada yang dari luar. Jadi lebih gampang pengendaliannya ketika masa pandemi ini. Betul begitu Pak Kiai? Iya, betul, sangat betul. Jadi karena kami di daerah itu kan untuk madrasah diniyah kan hanya lingkup di desa itu saja, sehingga tidak terlalu istilahnya meluas jaringan untuk penyebaran dan sebagainya. Tetapi kita tetap memberikan arahan kepada teman-teman pengelola, para pengelola madrasah diniyah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, termasuk khususnya ya masker dan hand sanitizer dan sebagainya. Nah, untuk Kabupaten Malang kemarin madrasah diniyah juga sudah
pengelola melalui ketua kecamatan kita juga sudah mensosialisasikan adanya bantuan penanganan COVID untuk memutus mata rantai penyebaran itu. Pak Kiai, kalau tidak salah ini kan sekolah madrasah diniyah ini seluruh Jawa Timur ya, dari semua tingkatan itu kira-kira lebih dari 30.000. Nah ini keadaannya seperti apa pembinaannya? Apa dibagi-bagi gitu, ada yang kelas bagus, ada yang kurang, ada dan sebagainya gitu, atau sama rata semua? Untuk sementara kita dalam progres pelaksanaan kemarin itu memang ada kesamaan, tapi kami di Jawa Timur selalu berusaha bagaimana pelaksanaan kegiatan program pembelajaran khususnya kami di Jawa Timur itu selalu menyiapkan adanya kurikulum dan silabus supaya ada kesamaan di semua tingkatan, baik itu di daerah yang, mohon maaf bahasa saya, itu daerah minoritas agama di Jawa Timur, tapi kita tetap memberikan edukasi supaya ada kesamaan di seluruh tingkatan madrasah diniyah baik itu ulama maupun wusta, sehingga di situ kita mengadakan evaluasi ujian akhir bersama dan sebagainya. Nah, harapan kami ke depan kami tetap akan berusaha menjadikan keberadaan madrasah diniyah dan pondok pesantren khususnya FKD yang bersama FKDT, kami akan membenahi dari beberapa sistem pengelolaan pendidikan, manajemen pendidikannya, termasuk data kami itu sendiri. Karena ketika kami menghadap Ibu Gubernur kemarin, itu yang menjadi persoalan adalah masalah data, karena memang ketika data itu memang sangat kurang bisa disinkronkan, baik itu di pemerintahan atau organisasi utamanya, sehingga kami berusaha menyampaikan pada pemerintahan Jawa Timur, kami ke depan akan tetap berusaha untuk bagaimana data, validasi data ini tetap akan kita kedepankan, sehingga apa yang menjadi program pemerintahan Jawa Timur benar-benar tersalurkan kepada lembaga yang betul-betul punya eksis ke depannya, seperti itu. Okay. Pak Kiai, kalau zaman dulu kan orang mendirikan madrasah diniyah ini kan bebas ya. Tetapi karena sekarang ini ada hubungannya dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, itu apakah perlu izin dan sebagainya gitu? Secara otomatis karena pemerintah ini juga punya aturan, maka lembaga yang berhak mempunyai aturan, berhak untuk menerima bantuan, otomatis di situ harus punya legalitas lembaga itu sendiri. Nah, legalitas lembaga itu sendiri juga yang mengeluarkan adalah Kementerian Agama. Ya. Jadi kalau tidak punya legalitas ya kita sendiri melalui organisasi juga kesulitan gitu. Karena pemerintah itu memberikan bantuan kepada lembaga yang punya legalitas dan juga mampu untuk dipertanggungjawabkan, bukan sifatnya individu kan. Ya. Lalu gimana caranya Pak Kiai? Apakah harus mendaftar gitu kalau orang punya keinginan untuk mendirikan madrasah diniyah? Sementara ini kami selalu memberikan pemahaman atau memberikan kesadaran kepada para pengelola madrasah diniyah, pondok pesantren yang belum mempunyai izin operasional, kita kasih masukan bahwa apa-apa yang kita laksanakan ini supaya ada sinergi kita dengan pemerintah, ayo kita harus berusaha untuk mendaftar. Jadi kadang-kadang ada lembaga, ada kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan madrasah diniyah, kita juga bantu untuk pengurusan izinnya seperti itu melalui ketua-ketua FKDT kecamatan, melalui FKDT kabupaten, seperti itu. Jadi supaya data ini benar-benar valid. Ya. Pak Kiai, kalau trennya gimana? Apakah tambahannya itu banyak gitu? Artinya yang baru-baru berdiri itu banyak? Ya, ketika memang mulai bergulirnya bantuan
tahun 2010 dulu. Jadi tren madrasah diniyah itu langsung bermunculan. Yang sebelumnya itu memang tidak punya izin dan sebagainya. Ketika muncul adanya Pusda yang dikucurkan oleh pemerintah Jawa Timur, itu langsung sama-sama daftar semua, mencari izin semua. Seperti itu. Hanya beludak, dan alhamdulillah sampai sekarang ya tetap sesuai data yang kami terima kemarin dari teman-teman Kapko itu 25.000, jadi bukan kisaran 30.000 tapi 25.500 sekian. Ya, itu data yang kami terima dari teman-teman Kapku. Ini dari semua tingkatan Pak Kiai ya? Dari semua tingkatan, baik ula maupun usto. Ya. Baik, sekarang terakhir Pak Kiai, apa yang diharapkan oleh komunitas Madrasah Diniyah ini kepada pemerintah? Artinya pemerintah masih harus melakukan apa, dan kemudian kalau kepada masyarakat, masyarakat ini harus melakukan apa? Ini mumpung ulang tahun, jadi bisa mengevaluasi dan membuat perencanaan lah, gitu kira-kira. Monggo Pak Kiai. Harapan besar kami ya, di dalam memperingati hari jadinya ini, paling tidak pemerintah Jawa Timur tetap memberikan edukasi kepada warga masyarakat, termasuk Madrasah Diniyah. Ke depannya kami selaku organisasi Madrasah Diniyah siap membantu segala bentuk apa yang menjadi program pemerintah Jawa Timur di dalam memajukan pemerintahan Jawa Timur, khususnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan anggaran ya, barangkali mudah-mudahan di hari jadi Jawa Timur ini ke depannya kami berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan harapan kami pemerintahan Jawa Timur mengembalikan kembali sumbangsihnya kepada Madrasah Diniyah terkait dengan anggaran, mengalokasikan anggaran. Syukur-syukur apa yang jadi harapan kami 1:15 itu bisa terpenuhi. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kami sebagai organisasi, kami sangat berharap baik itu dari pemerintahan Jawa Timur maupun Kementerian Agama di tingkat provinsi, kami sangat siap dan akan membantu segala bentuk apa yang menjadi aturan kebijakan demi maslahatnya masyarakat Jawa Timur, seperti itu. Sehingga ke depan kami masyarakat berharap dengan adanya pembenahan di Madrasah Diniyah yang notabene non formal ini, bekerja sama dengan Kementerian Agama dan juga dibantu oleh pemerintah Jawa Timur, kami berharap masyarakat itu tidak bosan untuk memasukkan anaknya kepada Madrasah Diniyah. Nah, karena kami yakin melalui Madrasah Diniyah anak kita insya Allah akan menjadi anak yang benar-benar memahami tafakuh fiddin, akhlakul karimah, ilmu ketawiyatan dan sebagainya, seperti itu. Sehingga dengan ilmu-ilmu agama ini, maka ke depan generasi yang diharapkan oleh kita semuanya termasuk pemerintahan Jawa Timur insya Allah akan bisa diwujudkan, dan mudah-mudahan ini juga muncul dari Madrasah Diniyah, seperti itu. Baik, terakhir Pak Kiai. Dulu Pusda itu kan lahir saat wakil gubernurnya Pak Saifullah Yusuf, Pak Gus Ipul. Nah, itu karena beliau santri. Nah, sekarang justru gubernurnya Ibu Khofifah Parawansa ini kan santri juga gitu ya. Jadi mestinya bantuannya akan lebih mudah. Gimana Pak Kiai? Alhamdulillah, artinya saya pikir tidak terkait dengan progres pemikiran pemerintah kepada Madrasah Diniyah. Saya pikir tidak ada perubahan, baik itu di masa waktu itu Gus Ipul yang merunjuk dengan itu santri, Bu Gubernur sekarang justru lebih santri, nah, ibunya gubernur sekarang. Nah, sebenarnya ya hanya karena memang masa pandemi, ya, sehingga
adanya refocusing yang memang menjadi kebijakan pemerintah, dan itu sudah harus kita sadari semua gitu. Kita sebagai jiwa santri kita juga harus menerima, ikhlas dan seperti itu gitu ya. Kan demi bangsa, demi masyarakat secara keseluruhan. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Kiai. Mudah-mudahan pandemi segera Amin. berlalu, anggaran kembali pulih, dan porsi untuk membantu Madrasah Diniyah akan minimal kembali. Mudah-mudahan di bawah Ibu Khofifah Parawansa ini justru bisa meningkat dan Jawa Timur menjadi contoh untuk pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Saya kira itu Bapak Kiai Nasrul Marwazi, Ketua FKDT Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini memberi pemahaman pada kita semua, dan pendidikan keagamaan di Jawa Timur menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.